Hai geng, balik lagi di Arum Story. Thank you buat kalian yang udah mampir di channel ini. Geng, beberapa waktu lalu gue pernah cerita tentang pendakian di Gunung Lawu ya. Seperti kita tahu, pendakian di beberapa gunung pasti selalu terselipkan cerita mistis, cerita horor. Kali ini gue bakal menceritakan kembali tragedi pendakian Gunung Slamet pada tahun 1985 silam. Kisah yang terjadi pada tahun 1985 silam, pada saat itu memang kan mendaki gunung ini belum sesuatu yang umum ya yang dilakukan, nggak kayak sekarang udah jadi hobi banyak orang, dan zaman dulu pun belum trek pendakiannya itu belum dibikin kan, perizinan juga sulit. Tidak seperti sekarang, sudah lebih mudah dan sudah dibuatkan jalur-jalur untuk pendakian ya gengs. Diawali dengan cerita ada 3 orang sahabat yang mahasiswa IKIP Semarang ya, yang mana kalau sekarang namanya udah berubah jadi UNES. Yang pertama mahasiswa yang bernama Puji Winarto yang biasa disebut Alek, kedua Iqbal, dan yang ketiga adalah Gagah. Gagah ini dimana adalah pengalaman pendakiannya yang lebih sedikit ya di antara 2 temennya itu. Mereka berencana mendaki Gunung Slamet untuk pertama kalinya via Bambangan saat itu. Mereka bertiga ini tiba di Serang, Purbalingga, lalu melanjutkan perjalanan jalan kaki sampai dengan Bambangan itu kurang lebih sampai sana itu menjelang maghrib. Pada saat itu mereka itu bertiga satunya adalah pendaki liar ya gengs, karena seperti yang gue bilang saat itu akses dan pendakian itu izinnya kan sulit, dan saat itu juga mereka cuma lapor kepada penduduk sekitar, nggak lapor sama perhutani Serang saat itu. Saat memasuki desa Bambangan, mereka ini bertemu dengan rombongan Universitas Jenderal Sudirman. Saat itu sempat ngobrol juga, bertukar cerita, dan sempat ada obrolan ini juga sih, kalau seminggu yang lalu itu ada mahasiswa Universitas Unsud yang meninggal di Gunung Slamet itu karena hipotermia. Jadi FYI ya gengs, kalau memang Gunung Slamet itu memang gunung yang lumayan berbahaya juga untuk didaki karena mempunyai batas vegetasi yang tajam, bebatuan karang yang tajam juga, dan suhu yang luar biasa dingin, bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Saat itu pos 1 terletak di Samarantu. Nah, kalau sekarang sih jadi pos 4 ya di Samarantu itu. Nah, saat Alex dan kedua temennya ngelewatin Samarantu, di sana nih mereka melewati semacam kayak terowongan alam gitu, yang mana semacam semak belukar gitu, kayak yang seperti terowongan gitu kan, ngelingkar gitu. Nah, formasinya saat itu Alex paling depan, Iqbal lalu paling belakang, Gagah ngikutin. Pas Alex keluar dari terowongan itu, Alex nih melihat ada 2 bangunan dengan cungkup. Jadi cungkup itu adalah atap dari pemakaman gitu yang zaman dulu. Karena Alex baru pertama kali mendaki Gunung Slamet, Alex nih nggak tahu bentukan pos 1 Samarantu tuh kayak gimana. Dia pikir itu memang bentuk posnya. Alex pikir kan ini pos Samarantu ya, cuman dia nih aneh, kok ini pos nggak ada pintunya, bener-bener total dinding warna putih gitu kan, nggak kayak pos-pos yang memang dia sering jumpai di pendakian gunung-gunung lain gitu, yang cuman kayak saung, cuman kayak di atap jerami atau di daunan kan. Karena saat itu merasa Alex ini kan jalan duluan, temannya ngikutin di belakang. Nah, temannya ini kan berdua ini, Alex sama Iqbal nih nggak kunjung nyusul Alex kan. Akhirnya dia jalan duluan, pas keluar terowongan ngelihat yang dia pikir itu pos Samarantu, dia nih ngedeketin langsung nyalain senter. Pas nyalain senter ke bangunan putih itu, tiba-tiba bangunan itu hilang, gone gitu, langsung hilang. Pas Iqbal sama si Gagah sampai, Iqbal nanya, Alex mana pos satunya? Kata kamu tadi ada pos, dia bilang gitu. Oh, tadi saya lihat di sini kok benar, tapi tiba-tiba ngilang. Oh, akhirnya si Iqbal bilang, oh ya udah deh, ayo kita lanjut perjalanan. Mungkin kamu cuman halusinasi. Iqbal bilang kayak gitu. Sempat terjadi adu pendapat antara Alex sama Iqbal. Si Alex ini kekeh kalau di sana ini bener-bener dia melihat ada pos gitu kan. Alex kekeh untuk menetap dulu di lokasi untuk membuktikan perkataannya gitu kan tentang pos itu, atau juga dia sekalian buktiin juga bener nggak sih saya ini halusinasi gitu karena kecapean. Tapi pas ditungguin sampai jam 2 pagi, bangunan itu memang bener-bener hilang, nggak muncul lagi, sampai mereka ini kesusul sama rombongan Universitas Unsud tadi kan. Lalu nanya kan Iqbal, Mas ini pos 1 masih jauh toh? Lalu mereka jawab, enggak kok, udah dekat gitu. Lalu nggak lama kemudian, jaraknya cuma 100 meter dari mereka, posisi mereka saat itu, mereka jalan kaki, lalu ketemulah pos 1 Samarantu yang memang cuma gubuk kecil doang yang bertuliskan plat
pos 1 Samarantu. Akhirnya Alex, Iqbal, dan Gagah lanjut perjalanan karena mereka ini menargetkan ya, jadi pengen sampai puncak itu pas matahari terbit. Tapi sayangnya matahari terbit mereka masih di Pelawangan, masih di vegetasi Pelawangan saat itu. Singkat cerita, mereka sampai di puncak lah akhirnya, sampai di atas. Mereka ini benar-benar ngebuktiin betapa dingin dan membekunya suhu di atas. Mereka ini akhirnya ngerasain juga, oh ternyata kondisi yang seperti ini yang seminggu lalu mengakibatkan ada salah satu rombongan unsut itu ada yang meninggal dunia di atas. Setelah makan, akhirnya mereka pun lanjut ngambilin foto buat dokumentasi. Akhirnya nggak lama mereka juga sepakat untuk cepet-cepet turun, karena kan ngelihat kondisi yang memang dingin, kayaknya kondisinya juga kurang enak gitu kan. Akhirnya mereka sepakat untuk turun, dan mereka pun sadar kalau di puncak itu cuman ada mereka bertiga, dan sepertinya rombongan unsut tadi yang ketemu di Samarantu itu nggak nyusul naik ke atas, geng. Pas baru aja mau turun, tiba-tiba aja kabut tebal datang, gengs. Jadi bener-bener kabut tertebal yang pernah dilihat Alex selama belasan kali dia naik gunung. Jadi saking tebelnya, cahaya matahari ini sampai bener-bener ketutup sama kabut itu. Senter yang dia pakai pun cuman bisa nembus jarak 2 meter. Dan akibatnya mereka bertiga ini kehilangan jalur orientasi pendakian. Mereka ini berjalan di kondisi bebatuan yang bener-bener licin, udah pandangan juga terbatas kabut, dan saat itu Iqbal tergelincir masuk ke dalam lubang. Iqbal ini sempat nahan tubuhnya ya, pakai tangan sempat nahan biar nggak keperosok lagi ke lubang lebih dalam lagi. Dia berhasil nahan tubuhnya, tapi dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan itu robek. Tapi karena memang suhu di sana bener-bener dingin banget, robekannya itu nggak keluar darah sama sekali, cuman kayak kelihatan daging putih aja gitu, gengs. Robek tangannya. Perjalanan lanjut sampai ke batas vegetasi, tapi mereka ini tidak menemukan pintu batas vegetasi tersebut ya, malah menemukannya adalah hutan rimba yang masih perawan. Akhirnya Alex sama Iqbal nih berdebat lagi tentang jalur mana nih yang mau mereka ambil, karena Alex berpikir nih jalan terlalu ke kanan, Iqbal juga berpikir terlalu ke kiri, sehingga mereka nih nggak ketemu yang jalur Pelawangan itu, jalur pendakian turun. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk memecah rombongan jadi 2, yang mana satu rombongan jalan di jalur kanan, satu jalur kiri. After 15 menit mereka ketemu di tengah-tengah. Lalu hasilnya apa? Jalur kanan dan kiri ini sama-sama berakhir di jurang, bukan ke jalur Pelawangan untuk turun pendakian. Akhirnya Alex memutuskan untuk membelah hutan belantara itu. Hutan belantara yang masih alami, yang memang belum terbentuk jalur pendakian. Jadi Alex ini benar-benar gak habis akal ya, geng. Saat itu dia berpikir keras gimana caranya gitu kan, sampai dia berusaha untuk membelah hutan yang memang masih alami gitu kan, gak ada trek-trek jalur pendakian saat itu. Tapi pilihan ini jadi salah satu kesalahan fatal, yang mana ini berawal untuk rentetan peristiwa lainnya. Dan sebenarnya mereka ini nggak bawa peralatan lengkap, gengs, untuk membelah hutan gitu kan, untuk bikin jalur baru, karena nggak bawa pisau, nggak bawa tali, dan bahkan korek yang di saku mereka pun itu udah basah kena hujan. Hari pertama sejak Alex dan kedua sahabatnya menyusuri hutan itu, Alex mengalami insiden yang cukup parah saat itu, yang mana dia ini keperosok ke lubang yang cukup dalam, sampai beberapa saat ini nggak sadarkan diri. Iqbal yang memang melihat kayak gitu tuh langsung refleks manggil-manggil kan, Alex ini nggak nyaut karena memang dia pingsan. Akhirnya Iqbal pun refleks untuk loncat ke lubang itu. Nah, Iqbal nih refleks, akhirnya dia lompat buat nyamperin si Alex ke lubang itu kan. Pas refleks itu dia kebentur kepalanya ke kepalanya Alex, yang mana kacamata yang Iqbal pakai itu langsung pecah, dan pecahan kacanya itu nusuk kelopak mata kanannya Iqbal. Setelah Alex sadar dari pingsannya, Alex ini langsung kaget kan ngelihat Iqbal udah berdarah-darah. Dari situ Alex merasa terharu atas apa yang dilakukan Iqbal ya, gengs, dan perlahan-lahan akhirnya Alex bantuin melepaskan beberapa pecahan kaca yang nusuk kelopak matanya Iqbal saat itu. Akhirnya mereka berdua nih berhasil keluar dan selamat, dan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Hari kedua masuk hutan, mereka lanjut perjalanan. Korek api yang di saku pun sudah kering ya, gengs ya, sehingga Alex bisa bakar rokok sepanjang perjalanan dua sambil ngerokok. Tapi ada hal ganjil yang saat itu mereka bertiga temuin, di mana Alex menemukan puntung rokok nih, bekas ngerokok itu di perjalanan, ya kan?
Sementara itu kan hutan belantara yang masih perawan alias masih alami, nggak ada satu orang pun yang lewat ke situ. Jadi cuma mereka aja gitu kan. Dan saat itu pun tersadar, oh ternyata mereka jalan dari pagi sampai malam itu ternyata cuma muter-muter satu area aja. Alec lalu akhirnya memutuskan untuk menghentikan perjalanan, dimana juga dia percaya ya, berpikir kalau memang ada jin itu bisa mempengaruhi seseorang yang sudah kelelahan, kecapean, dan gak fit gitu kan, bisa membuat orang jadi hilang arah gitu kan. Akhirnya di hari kedua itu mereka memutuskan untuk istirahat. Malamnya Alec dapat ide kalau misalkan dia nih kalau menyusuri sungai, logikanya kan akan menuntun mereka untuk jalur ke bawah kan. Nah pas pagi harinya Alec ini bilang tentang idenya ini ke dua sahabatnya, dan akhirnya dua sahabatnya pun setuju. Mereka lanjut perjalanan hingga di suatu lokasi ini ada bebatuan yang udah berlumut gitu ya. Akhirnya mereka ini berhenti. Alec ini memutuskan untuk stop gitu kan, bilang kepada sahabatnya stop perjalanan di sini. Karena memang pijakannya ini berlumut semua, licin. Tapi saat itu Iqbal nih penasaran. Iqbal ini berdiri di sampingnya Alex, yang mana saat dia memijakan kakinya di bebatuan lumut itu, Iqbal tergelincir masuk jurang. Alex sama Gagah ini manggil-manggil Iqbal, tapi Iqbal kayaknya udah nggak sadarkan diri. Lalu dengan segala cara, bagaimana caranya Alex sama Gagah ini untuk turun ke jurang itu kan, untuk ngecek si Iqbal ini gimana keadaannya. Lalu dengan perasaan campur aduk, akhirnya mereka berdua nih bisa nyusulin si Iqbal. Beruntungnya Iqbal masih hidup, tapi saat itu Iqbal benar-benar nggak bisa gerakin badannya sakit semua dan kaku. Saat itu Alec yang sadar kalau Iqbal nggak akan bisa nerusin perjalanan turun. Akhirnya Alec nih diskusi kan sama Gagah kalau memang siapa nih yang salah satu nih harus turun untuk mencari pertolongan dan lapor ke kepala desa, dan satu orang untuk nungguin di atas, nungguin Iqbal kan. Akhirnya setelah perdebatan lagi antara Alex sama Gagah, akhirnya Gagah mau deh tuh turun ke bawah untuk meminta untuk lapor dan meminta pertolongan ke kepala desa saat itu. Dan Alec ini yang nungguin Iqbal di atas. Selama menunggu perjalanan Gagah yang sedang meminta bantuan ke kepala desa ya gengs, Alec ini banyak ngobrol dari hati ke hati sama Iqbal, berbicara tentang gunung impian seorang pendaki. Bagi seorang pendaki, gunung impian dan tertinggi dan ingin dia daki biasanya menjadi gunung terakhir yang dia daki, bahkan bisa jadi tempat di mana dia meninggal. Di tengah rasa sakitnya, Iqbal ini bilang, Lex, gunung tertinggi yang ingin saya daki ini Gunung Slamet. Setelah Slamet nih aku nggak mau daki lagi. Saat itu Alec jawab, Alec bilang gunung tertinggi yang ingin saya daki itu Puncak Karsten, tapi saya nggak ingin pergi ke sana karena saya nggak mau meninggal di sana. Alec jawab gitu. Selain itu, Iqbal berpesan kalau seandainya dia meninggal, dia ingin sepatunya ini dikuburkan di Gunung Sumbing, yang mana Gunung Sumbing itu adalah gunung terfavoritnya Iqbal sejak dia mendaki ya gengs. Dan pada hari keempat saat di atas itu, kondisinya Iqbal ini semakin melemah ya, dan tepat di hari keempat Iqbal meninggal di samping Alec sahabatnya. Ada rasa kecewa, kehilangan yang dirasain Alec, yang memang besar sekali harapan Alec nih kepada si Gagah ini kan, yang tadi turun untuk cepet-cepet minta bantuan, dan besar harapannya agar si Iqbal ini cepat ditolong gitu. Tapi akhirnya sampai Iqbal meninggal pun bantuan tak kunjung datang gengs. Merasa nggak ada alasan lagi untuk Alec bertahan di atas, akhirnya Alec memutuskan untuk turun. Alec nih turun cuman memakai baju yang dia kenakan aja ya, jadi kayak barang-barang kayak ransel, kamera, dan peralatan lain dia taruh di lokasi jasad Iqbal berada saat itu. Alec meneruskan perjalanan seorang diri menyusul Gagah yang entah ada di mana saat itu. Perjalanan Alec terhenti ketika melihat jalan ini terputus kepada dua buah jurang air terjun. Nah di situ juga nggak ada jalan untuk muter. Akhirnya Alec ini bingung. Dia duduk di pinggiran jurang sambil berpikir, gimana caranya saya harus turun nih, mau nggak mau saya harus ngerangkak turun, cuman bener-bener beresiko tinggi. Tapi di sela-sela dia lagi bengong, lagi ngelamun, tiba-tiba aja dia udah ada di bawah air terjun. Seketika pas sadar kayak gitu,
Tapi Alek udah nggak ambil pusing, dia memang fokusnya untuk nyari Gagah sama nyari bantuan ke kepala desa saat itu. Saat masih menyusuri sungai, saat itu Alek nih mendengar suara orang teriak ya, kayak tolong, tolong, saya Gagah pribadi, saya mahasiswa IKIP Semarang, saya naik Gunung Slamet bertiga, yang satu jatuh, tolong, tolong gitu. Nah pas saat itu Alek jawab, akhirnya ditelusurin suaranya ada di mana, akhirnya mereka nih ketemu geng sama si Gagah itu. Spontan nanya dong si Gagah ini, Alex kenapa kamu turun, mana Iqbal? Alek diam aja, tapi lama-lama Alek jawab, Iqbal udah meninggal Gah. Langsung sontak seketika si Gagah nih lemes kan dengernya, langsung nggak fokus lagi, harapannya putus seketika untuk hidup. Nah saat itu juga pas malamnya si Gagah ini meraung-raung teriak, jadi kayak putus asa, ya kelaparan juga iya, kayak depresi gitu. Jadi kayak bener-bener kehilangan sahabatnya ini membuat dia bener-bener nggak bisa berpikir jernih. Kecapean teriak-teriak, akhirnya si Gagah ini terdiam ya. Alek pikir Gagah nih tidur gitu kan, akhirnya si Alek pun ya udah deh tidur aja, dia tidur di lokasi yang sama kan pada saat itu. Lalu pas pagi harinya Alek nih teriak gitu, Gagah ayo lanjut perjalanan, kita turun. Tapi pas dia melek, pas buka mata tuh kok nggak ada siapa-siapa gitu kan, nggak ada yang nyaut. Nah Alek pikir Gagah ini udah ninggalin Alek turun duluan gitu kan. Akhirnya tanpa pikir panjang Alek langsung melanjutkan perjalanan turun. Singkat cerita, Alek nih lanjut perjalanan sampai ke desa Limpak Tepus. Pas udah mau masuk perkampungan di situ, sebelum menemui kepala dusun, Alek nih nyari warung dulu untuk cari makan karena berhari-hari dia nggak makan kan. Setelah dia sedikit makan untuk nambah tenaga, akhirnya dengan pakaian seadanya, dengan pakaian yang nggak karuan, Alek nih berjalan mencari rumah kepala desa saat itu. Setelah Alek melaporkan ke kepala desa apa yang terjadi selama beberapa hari itu, ternyata kepala desa ini nggak tahu bahwa selama ini ada laporan kehilangan pendaki 3 orang yang udah menghilang selama 14 hari. Kemudian Alek ini dapat pemeriksaan ya dari rumah sakit Purbalingga saat itu, sampai sampel kotoran Alek pun diteliti karena para tenaga medis ini berpikir bagaimana bisa seseorang bertahan hidup dengan makanan yang nggak memadai selama 14 hari. Jadi Alek ini diduga apa mungkin juga dia nih memakan kedua orang temennya untuk bertahan hidup selama 14 hari, tapi ternyata pas hasilnya keluar itu bersih, akhirnya ya udah nggak ada indikasi kanibalisme intinya gitu. Alek saat itu mencoba menceritakan semua pengalaman yang terjadi sedetail mungkin, dari mulai dia daki gunung sampai di puncak, dan menceritakan sedetail mungkin kejadian selama 14 hari di sana. Dan orang-orang yang ada di situ tuh nggak sepenuhnya percaya, mereka bilang itu mustahil. Saat tim SAR ini sampai di lokasi di mana Iqbal berada, tim SAR menemukan barang-barang yang ditinggalin Alek saat itu kan, kayak ada kamera, ada ransel, ada peralatan lainnya. Yang bikin Alek shock adalah tim SAR ini menemukan semua baju yang dipakai Iqbal ya, dari mulai baju, celana, sampai pakaian dalam pun ditemukan gitu. Tapi jasadnya nggak ada, menghilang. Selain itu, Alex nih di tempat yang sama ya, di posisi yang sama, Alex nih menerima laporan kalau tas ransel warna merah punyanya Gagah itu ditemukan di lokasi yang sama, pas di atas itu. Yaitu tas ranselnya si Gagah nih yang waktu itu ketemu di atas. Langsung Alex nih berpikir loh, berarti saat dia kehilangan Gagah pagi-pagi itu, berarti dia nggak melanjutkan perjalanan turun dong, seperti yang Alex pikir waktu itu kan. Ditemuin pakaiannya Iqbal, tapi jasadnya udah nggak ada. Dokter ini berkesimpulan kalau memang Iqbal ini mengalami mati suri pada saat Alex tinggalin. Setelah sadar dari mati suri, Iqbal ini mengalami hipotermia parah, yang mana dia mengalami undressing hipotermia. Jadi kondisinya dia ini kayak semacam udah kedinginan banget, tapi merasanya malah kepanasan, halusinasinya kepanasan, sehingga dia membuka satu persatu bajunya. Setelah dia tidak mengenakan baju, dia diterkam oleh binatang buas, menurut dokter kayak gitu. Tapi Alex ini membantah pernyataan dokter itu, karena Alex nih yakin betul pas Alex ninggalin si Iqbal ini bener-bener udah meninggal dunia. Badan pun udah membiru, lalu pupil mata pun mengecil, udah nggak respon lagi terhadap cahaya. Namun saat itu Alex nih mengiyakan aja deh apa perkataan dokter yang disebarkan saat itu, walaupun hati kecil dia nih nggak nerima gitu kan, karena dia sendiri bersaksi bahwa
sahabatnya itu tuh memang udah meninggal pada saat dia tinggal di atas. Dan ada fakta lain yang mencengangkan yang selama ini kurang lebih sampai 30 tahun Alex simpen, yang mana fakta yang memang nggak boleh disebarkan gitu kan sama pihak kepolisian tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Slamet pada tahun itu. Jadi faktanya itu pada saat pencarian itu kan Alex berada di pos bersama komandan rescue kan. Nah pada saat itu komandan dapat kabar dari tim rescue yang sedang menyisir tempat di mana Iqbal ditemukan kan. Tim rescue yang waktu itu sedang menyisir hutan di mana pencarian Iqbal sama Gagah itu langsung lapor. Tim rescue menemukan sosok tinggi besar warna hitam setinggi 2 meter yang mana dipenuhi rambut di sekujur tubuhnya. Jadi sosok ini tuh menggendong jasad manusia telanjang yang udah mengeluarkan bau. Nah pada saat menerima laporan itu langsung si komandan itu bilang, tembak di tempat, kata si komandan gitu. Suara senjata api pun saat itu sampai kedengeran untuk nembakin si makhluk itu sampai ke posnya di mana si Alex berada sama si komandan. Gak lama langsung ada panggilan lagi kabar bahwa dan gak bisa ditembak dan tembus, dia bilang kayak gitu. Lalu sosok ini masih terbang dengan gendong si jasad yang mengeluarkan bau itu, jasad telanjang itu, terbang ke sebuah pohon dan lalu ngilang. Setelah temuan makhluk misterius ini, jadi pencarian ini benar-benar dihentikan, di stop, dan tim rescue sama kepolisian ini minta sama si Alex ini untuk merahasiakan kabar ini karena mengingat polisi sangat khawatir kalau memang rumor ini kejadian fakta ini tuh menyebar ke masyarakat yang mana nanti akan menimbulkan kericuhan, takut memancing ketakutan dan kehebohan pada masyarakat saat itu, gengs. Sejak saat itu sosok Iqbal dan Gagah ini sering jadi pembicaraan para pendaki yang naik Gunung Slamet ya. Banyak pendaki-pendaki lain ini yang bilang kalau saat mereka naik Gunung Slamet ini suka ketemu dua sosok ini yang menyerupai ciri-cirinya si Iqbal dan Gagah. Sosok yang menyerupai Iqbal ini biasanya dia muncul dari kabut. Nah, dia ini suka ngasih jadi penunjuk jalan gitu, suka bilang terlalu ke kanan, lewat jalan ini aja. Dulu juga saya lewat sini. Nah, abis nunjukin jalan tiba-tiba sosok itu ngilang. Kalau sosok Gagah yang sering dilihat para pendaki itu ya sosok yang bawa ransel merah, persis mirip ransel yang memang saat itu ditemukan sama tim rescue. Saat Alex mendengar kabar tentang cerita-cerita pendaki yang suka bertemu ciri-ciri dari kedua sahabatnya itu, Alex ini merasa sedih banget gitu kan. Alex ini meyakini kalau memang paling itu jin yang menyerupai kedua sahabat mereka gitu kan. Dan keinginan Iqbal juga amanatnya yang meminta bahwa kalau seandainya dia meninggal, tolong sepatunya Iqbal dikuburin di Gunung Sumbing pun udah ditepatin sama Alex. Sementara Gagah hingga saat ini jejak dan jasadnya nggak pernah ditemukan. Keduanya bersemayam abadi di Gunung Slamet. Seperti itu geng, cerita tragedi pendakian Gunung Slamet pada tahun 1985 cukup mengharukan ya, karena seorang 3 bersahabat yang memang luar biasa sekali kedekatan Iqbal dan Alex, dan berakhir dengan luar biasa haru. Semoga almarhum Iqbal sekarang tenang di sisinya, dan almarhum Gagah juga memang yang sampai saat ini kabarnya tidak tahu entah ada di mana. Semoga beliau juga tenang di sisinya. Thank you ya buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini, kalian subscribe ya, yang udah subscribe terima kasih. Thank you.